wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafisita. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Lampung, tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam penggunaan teknologi untuk menunjang pembelajaran bahasa Indonesia. Di era digital, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia pendidikan. Namun, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pembelajaran, baik di sekolah maupun di kalangan masyarakat. Apa aja sih yang menjadi permasalahannya? Yang pertama, ada minimnya pemanfaatan teknologi oleh guru. Banyak guru yang masih menggunakan metode tradisional seperti menulis, mencatat, mendengarkan ceramah begitu ya, dan belum memanfaatkan teknologi secara maksimal, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia di kelas cenderung monoton dan membosankan bagi siswa dengan hanya menggunakan buku teks dan latihan tertulis, sementara siswa kan lebih tertarik dengan media sosial gitu atau media digital gitu. Yang kedua, ada distraksi dari media digital. Siswa lebih banyak tertarik menonton konten digital yang tidak relevan dengan pembelajaran seperti media sosial atau game. Akibatnya mereka lebih akrab dengan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Memang pada kenyataannya sekarang siswa-siswa lebih tertarik untuk menonton TikTok, Instagram, YouTube dibandingkan menonton video pembelajaran gitu. Yang ketiga, ada minimnya konten digital berbahasa Indonesia yang berkualitas. Konten pembelajaran bahasa Indonesia yang tersedia di internet masih kurang menarik dan kurang luas gitu, sehingga siswa dan masyarakat masih kurang tertarik untuk menontonnya. Jika kamu menjadi siswa, pembelajaran mana yang akan kau pilih? Di sini ada perbandingan proses belajar mengajar tradisional dengan proses belajar mengajar teknologi. Di sini proses belajar mengajar tradisional dijelaskan bahwa perbandingannya lebih menggunakan alat fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis. Aksesnya terbatas dengan materi dan informasi pendidikannya kurang luas. Yang ketiga, ada proses belajar mengajar secara umum berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Sedangkan dengan menggunakan teknologi, aksesnya lebih luas, bahan dan informasi pendidikan juga mudah dijangkau. Lebih banyak juga saluran alat yang tersedia untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang ketiga, ada kemungkinan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Apa sih penyebab masalah ini muncul? Yang pertama, ada faktor sosiokultural. Di sini ada perubahan pola komunikasi. Generasi muda sekarang ini lebih terbiasa menggunakan bahasa gaul yang singkat dan istilah-istilah asing dengan menggunakan istilah-istilah asing dalam percakapan sehari-hari, terutama di sosial media yang menurut mereka akan lebih menarik dan lebih keren dibanding bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, ada kurangnya peran orang tua dan lingkungan. Banyak orang tua dan masyarakat kurang memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada faktor pedagogis, yaitu kurangnya literasi digital di kalangan guru, sehingga banyak guru yang belum terampil dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sehingga mereka pun kesulitan untuk membuat konten digital yang menarik dan relevan dengan kurikulum bahasa Indonesia. Terus ada metode pembelajaran yang juga kurang variatif. Guru juga cenderung menggunakan metode ceramah dan latihan soal yang kurang menarik bagi siswa. Kurangnya penggunaan media interaktif seperti video, animasi, dan kuis digital. Selanjutnya ada faktor teknologi. Di sini ada minimnya konten digital yang menarik. Platform pembelajaran bahasa Indonesia masih kalah menarik dibandingkan konten digital populer seperti TikTok dan YouTube atau Instagram. Apa saja sih yang menjadi dampak dari permasalahan ini? Yang pertama, ada menurunnya keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, ada rendahnya minat para siswa belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga,
Guru kesulitan menyesuaikan pembelajaran dengan teknologi. Yang keempat, ada melemahnya identitas bahasa Indonesia. Apa nih solusinya? Baik, ada pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif. Nah, teori multimedia learning. Nah, pembelajaran lebih efektif jika menggunakan kombinasi teks, gambar, audio, dan video. Karena di sini siswa-siswa akan lebih tertarik untuk memperhatikan karena tidak monoton seperti media ceramah dan menulis gitu. Selanjutnya ada teknologi memungkinkan guru menciptakan konten yang menarik seperti video interaktif, infografis, dan podcast. Nah, boleh nih untuk para guru yang pembelajarannya dengan metode ceramah dan menulis, ini bisa menjadi alternatif nih. Untuk yang suka ceramah mungkin bisa membuat video pembelajaran yang nantinya bisa diminta para siswanya untuk mendengarkan gitu di YouTube atau di TikTok gitu. Nah, selanjutnya ada pembuatan konten digital berbahasa Indonesia, YouTube, podcast, atau TikTok edukasi. Nah, siswa membuat vlog, podcast, atau konten edukatif lainnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baku. Terus ini melatih kemampuan berbicara, menulis, dan berpikir kritis para siswa. Langkah pertama yaitu siswa membuat video atau podcast yang membahas topik sastra, budaya, atau kaidah bahasa. Yang kedua, karya siswa tersebut diunggah di platform digital sebagai bentuk apresiasi. Nah, pemanfaatan teknologi yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam berbahasa dengan mengintegrasikan platform digital, konten kreatif, dan aplikasi interaktif. Pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih relevan dan menarik di era digital. Di sini ada kata-kata dari David Warlick. Teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.